Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan bismillah dan salawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Serta jangan lupa pula berdoa memohon kepada Allah kemudahan, kepahaman dalam menuntut ilmu. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar atau KADI 3.2, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Yang kedua, peserta didik mampu mengurai konsep keanekaragaman hayati di Indonesia, misalnya flora, fauna, dan beserta penyebarannya berdasarkan jenis Wallace dan Weber. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mendiskusikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bab kedua, yaitu keanekaragaman hayati pada makhluk hidup, meliputi 3 bagian. Yang pertama A. Pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. B. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang ketiga atau C. Klasifikasi keanekaragaman hayati. Teman sebelumnya kalian telah mempelajari keanekaragaman hayati dan mengetahui apa itu keanekaragaman hayati. Apakah kalian semua masih ingat apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kehidupan yang ditemukan di bumi dan semua proses yang terjadi di alam. Salah satu contoh dari keanekaragaman hayati yaitu ekosistem. Nah, pada materi video pembelajaran kita hari ini kita akan membahas bagian B, yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang disebut mega biodiversitas karena tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia sangat tinggi. Salah satu ciri dari tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia yaitu beraneka-ragamnya flora dan fauna. Diperkirakan 30% spesies di dunia terdapat di Indonesia. Nah, kita akan mengulas semua materi keanekaragaman hayati di Indonesia. Pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas bagian B, yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Untuk mempelajari keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki 5 bahagian. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Yang kedua, persebaran fauna di Indonesia. Dan yang ketiga, manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Yang keempat, aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Dan yang kelima, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, pada bagian pertama kita akan mempelajari persebaran flora di Indonesia. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia meliputi flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Melisciana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Yang kedua, sebaran flora di Indonesia tidak merata. Selanjutnya, hujan hutan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling tinggi. Yang terakhir,
untuk daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling sedikit. Nah, ini adalah contoh dari flora di Indonesia. Lanjut, yang kedua kita akan mempelajari persebaran fauna di Indonesia. Menurut Wilans, membuat garis Wilans yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat yang dikenal dengan daerah oriental, dengan bagian timur disebut dengan daerah Australian. Kemudian ilmuwan yang kedua, Weber, membuat garis Weber yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur dan tengah yang dikenal sebagai daerah peralihan antara wilayah oriental dan Australian. Nah, di sini bisa dilihat petanya. Lanjut, A. Daerah oriental. Yang pertama, daerah oriental meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Yang kedua, banyak mamalia berukuran besar. 3. Terdapat berbagai jenis kera. Yang keempat, terdapat burung-burung berwarna kurang menarik tetapi suaranya merdu. Dan yang terakhir, terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Nah, di sini ada 3 contoh binatang daerah oriental. Ada orangutan, harimau Sumatera, jalak Bali. Lanjut, pada bagian kedua yaitu daerah Australian, yaitu daerah Australian meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Lanjut, terdapat mamalia berukuran kecil, banyak hewan berkantung, tidak terdapat spesies kera, burung berwarna-warni namun bersuara kurang merdu. Nah, di sini ada contoh 3 hewan: cendrawasih, kuskus, dan kanguru pohon. Lanjut, pada bagian C, daerah peralihan. Yang pertama, daerah peralihan meliputi daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Yang kedua, terdiri atas hewan-hewan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di pulau tersebut. Nah, di sini ada 5 contoh hewan yang terdapat di daerah peralihan. Yang pertama, anua, komodo, kangkung, singafuar, malio. Lanjut, yang bagian 3, manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Manfaat pertama yaitu sebagai sumber plasma nutfah. Yang kedua, sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Yang ketiga, mempertahankan keberlangsungan ekosistem. Yang keempat, sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai sumber pendapatan atau divisa. Yang terakhir, sebagai tempat rekreasi. Nah, di sini ada manfaat dan nilai keanekaragaman hayati ada 6 ya. Lanjut. 4. Aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati yaitu A. Perusakan habitat. Yang kedua, penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Yang ketiga, adanya pertanian monokultur. Dan keempat, pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Kemudian, aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang pertama, pemuliaan. B. Reboisasi atau penghijauan. C. Pembuatan taman-taman kota. D. Pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ. Bagian E,
Penebangan pohon di hutan dilakukan dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Sini ada aktivitas yang mempengaruhi dan yang meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang kelima, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in situ maupun ex situ. Bagian pertama, pelestarian secara in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya. Sedangkan pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya, tetapi lingkungan dibuat mirip aslinya. Kemudian pada bagian B, memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut. Prinsip pertama, daya toleransi. Yang kedua, N optimum. Yang ketiga, prinsip ketahanbalikan. Keempat, faktor pengontrol. Dengan menutup pembelajaran kita dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.